Anies deg-degser mendengar Surya Paloh wacanakan silaturahmi ke PDIP. Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik sambil menunggu. Toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan membentuk kerjasama kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Seperti kita ketahui, berita tentang wacana pertemuan antara Ketua Umum Demokrat AHY dan Ketua Umum PDIP Puan Maharani sempat menghebohkan perpolitikan tanah air. Diberitakan, Sekretaris Jenderal kedua Parpol telah melakukan komunikasi di Jakarta Minggu tanggal 11 Juni tahun 2023 guna membahas pertemuan tersebut. Bahkan AHY mengatakan akan menggelar karpet merah untuk tamu istimewanya tersebut. Berdasarkan informasi dari Puan, AHY turut dipertimbangkan menjadi bakal calon wakil presiden oleh PDIP untuk menampingi Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Atas rencana pertemuan tersebut, banyak pengamat menyatakan bisa jadi AHY beserta Partai Demokratnya akan berpindah ke lain hati, karena di kubu koalisi diyakini sangat berat menjadikan AHY sebagai cawapres Anies Baswedan. Dan rencana pertemuan tersebut diyakini oleh Nasdem sebagai pengkhianatan sebuah koalisi. Cekcok dan kisruh antara Nasdem dan Demokrat dikabarkan juga semakin memanas, dan karena hal inilah akhirnya memicu banyak dugaan-dugaan dari para pengamat-pengamat politik tanah air bahwa koalisi perubahan untuk persatuan saat ini sedang di ujung kehancuran. Belum usai kabar ini, kemudian ada kabar lagi bahwa ternyata Demokrat dan PKS dianggap yang paling bersalah akibat dari terus anjloknya elektabilitas Anies Baswedan. Hal ini dikemukakan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, yaitu Ahmad Ali, kepada awak media Senin tanggal 12 Juni tahun 2023. Kedua partai tersebut dianggap oleh Nasdem sangat tidak serius menggaungkan Anies Baswedan selaku bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Bahkan Ahmad Ali menyebut ketidakseriusan Partai Demokrat dan PKS lah yang menyebabkan elektabilitas Anies Baswedan terus konsisten di urutan ketiga, bahkan tiap hari makin kian terjungkal. Baik PKS maupun Demokrat sepertinya tidak akan terima bila dijadikan tempat melempar kesalahan atas terus anjloknya elektabilitas Anies Baswedan. Dan belum juga reda aksi saling tuding di internal kubu koalisi perubahan ini, kini kembali dikejutkan dengan wacana bahwa Surya Paloh juga merencanakan pertemuan dengan PDIP, yaitu guna membahas koalisi. Nah, jadi di sini Anies Baswedan pun semakin kebingungan dan semakin tidak mengerti ada apa dengan Surya Paloh. Apa dia juga mau mengkhianati dirinya? Mungkin itu pertanyaan dasar di dalam dirinya saat ini. Seperti yang kita ketahui, politik itu tak mengenal kawan dan lawan. Bahkan dikatakan oleh para orang bijak di dunia ini bahwa politik itu tidak ada musuh atau teman yang abadi, yang ada hanya kepentingan dari kekuasaan. Walaupun Iwan Fals dalam lagunya pernah mengatakan bahwa tak selamanya politik itu kejam, tapi
bagi sebagian orang. Seperti contohnya si Amin Rais, pasti akan berpendapat bahwa politik itu bukan hanya kejam, tapi benar-benar sadis dan mengerikan. Apalagi ditambah pengalaman dirinya pernah didepak oleh PAN, yaitu partai yang telah dibesarkan selama ini. Dan bila ke depan baik Demokrat maupun Nasdem ternyata bergabung dengan PDIP, hal tersebut sangat wajar, karena masing-masing pihak itu punya kepentingan, dan pasti hal tersebut akan dianggap masih rasional, walaupun harus mengorbankan seorang Anies Baswedan. Tapi di sini, bila kita membayangkan hal tersebut sampai terjadi, semoga saja tidak ya, maka dari sini yang sedih tentu saja Anies Baswedan. Karena kita tahu, walaupun Anies ini hasrat politiknya untuk menjadi presiden sangat di luar nalar, sudah berasa di ubun-ubun, tapi bila tidak didukung oleh parpol, maka mimpinya seolah akan buyar kacau berantakan. Seperti halnya ketika ada orang bermimpi lalu disiram seember kobokan dalam setengah sadar sambil menatap badannya yang basah kuyup. Dalam batinnya pasti sedih, pilu, kedinginan, hampir menangis, kaget bercampur geram, semua berkumpul jadi satu. Dirinya seolah seperti tak tahu harus berbuat apa. Lalu kemudian yang ia lakukan hanyalah menerka-nerka nasib buruk apa yang sedang menimpanya. Bahkan ada juga yang sampai menyalahkan Tuhan atas segala perihal buruk yang terjadi. Dan pada akhirnya dirinya hanya bisa melirik pada satu hal yang selalu tergambar di benaknya, yaitu gunting di atas meja. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Supermin. Bagaimana menurut Anda?